Kerja susah. Udah ngelamar kemana-mana, ujung-ujungnya ngelamar lagi. Pengalaman minimal 2 tahun. Padahal yang baru lulus aja pengalaman hidupnya belum banyak. Mari kita bahas. Check this out. Di Indonesia, masalah tenaga kerja menjadi salah satu persoalan yang cukup serius, di mana jumlah pencari kerja melebihi ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini berdampak pada ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, kondisi ini juga menimbulkan masalah yaitu pengangguran. Tingkat upah yang belum sebanding dengan biaya hidup, serta ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja turut memperburuk situasi ini. Akibatnya, muncul berbagai dampak sosial dan ekonomi seperti meningkatkan angka kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakstabilan ekonomi yang saling berkaitan satu sama lain. Pada kesempatan kali ini, kita membahas tentang ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang berada pada usia produktif, yaitu sekitar umur 15-64 tahun. Mereka berperan penting dalam kegiatan ekonomi karena menjadi salah satu faktor utama dalam proses menghasilkan barang dan jasa. Tenaga kerja terbagi menjadi 2 kelompok. Pertama, yaitu angkatan kerja. Apa sih angkatan kerja itu? Angkatan kerja adalah orang yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Dan kelompok yang kedua yaitu bukan angkatan kerja. Artinya, orang yang tidak bekerja dan juga tidak mencari pekerjaan. Peran tenaga kerja sangat besar, karena merekalah yang membantu meningkatkan pendapatan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Sementara itu, kualitas tenaga kerja erat kaitannya dengan konsep human capital. Human capital yaitu kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Berbeda dengan faktor produksi lain, tenaga kerja justru semakin bernilai saat sering digunakan karena pengalaman dan keterampilan meningkat seiring waktu berjalan. Peningkatan kualitas tenaga kerja bukan hanya memperbaiki produktivitas individu, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi suatu negara. Selain itu, ini juga akan berpengaruh dengan upah. Besarnya gaji atau upah sangat mempengaruhi jumlah orang yang mau bekerja. Ketika upah terlalu tinggi, biasanya semakin banyak orang yang tertarik untuk bekerja, karena mereka ingin memperoleh penghasilan yang lebih besar. Namun, jika upah yang ditetapkan perusahaan terlalu tinggi, tidak semua perusahaan mampu membayar tenaga kerja dalam jumlah banyak. Akibatnya, sebagian pekerja justru tidak terserap ke dunia kerja, dan timbullah pengangguran. Sebaliknya, jika upah terlalu rendah, banyak orang enggan bekerja, karena penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup. Kedua kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan tingkat upah dapat berpengaruh langsung terhadap tingkat pengangguran dalam perekonomian. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang ingin dan sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Artinya, pengangguran tidak hanya soal tidak memiliki pekerjaan, tetapi juga mencakup usaha seorang dalam mencari kerja. Kondisi ini terjadi ketika proses pencarian kerja membutuhkan waktu, sebab setiap individu memiliki kemampuan, minat, dan harapan gaji yang berbeda-beda.
Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan perusahaan juga dapat menyebabkan munculnya pengangguran. Ditambah dengan adanya aturan seperti upah minimum atau peran serikat pekerja yang terkadang membuat perusahaan kesulitan untuk menambah tenaga kerja. Pengangguran juga sulit diukur karena banyak orang yang keluar masuk dalam angkatan kerja. Ada yang mengaku pengangguran padahal belum berusaha keras mencari kerja. Dan ada pula yang sebenarnya sudah berusaha namun akhirnya putus asa dan berhenti mencari pekerjaan. Disebut juga sebagai discouraged workers. Jenis pengangguran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mencari pekerjaan yang cocok. Kedua adalah pengangguran struktural. Jumlah pekerja yang tersedia kurang dari jumlah pencari kerja. Dan yang terakhir adalah pengangguran karena upah minimum. Kadang, upah yang tinggi membuat perusahaan mempekerjakan lebih sedikit orang. Dari ketiga pengangguran tersebut akan menimbulkan sebuah dampak yang sangat luas, baik bagi perekonomian maupun individu, seperti menurunnya pendapatan keluarga, meningkatnya angka kemiskinan, serta munculnya berbagai masalah sosial. Pengangguran bisa terjadi karena beberapa alasan. Contohnya, orang yang sedang mencari pekerjaan, pengangguran friksional, atau pekerjaan mereka yang hilang diakibatkan industri yang berubah dan keterampilan mereka yang tidak cocok, atau disebut juga dengan pengangguran struktural. Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah bisa menyediakan informasi lowongan kerja yang mudah diakses. Contohnya melalui portal lowongan kerja online, bursa kerja, atau job fair. Dengan cara ini, orang yang sedang mencari pekerjaan bisa lebih cepat menemukan pekerjaan yang sesuai. Kedua, pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan atau kursus keterampilan baru agar pekerja bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri baru. Misalnya, jika sebuah perusahaan mulai memakai teknologi baru, pekerja lama bisa mengikuti pelatihan agar tetap bisa bekerja di perusahaan tersebut. Ketiga, pemerintah bisa membuat pasar tenaga kerja lebih fleksibel dengan mengurangi aturan atau hambatan yang dapat menyulitkan orang berpindah pekerjaan. Hal ini dapat membantu pekerja lebih mudah mendapatkan pekerjaan di sektor atau di daerah lain yang membutuhkan. Menurut Menkyu, tunjangan pengangguran adalah bantuan sementara dari pemerintah untuk orang yang sedang kehilangan pekerjaan, agar mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup sambil mencari pekerjaan baru. Kebijakan ini berhasil berjalan dengan baik di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman, karena masyarakatnya punya semangat kerja yang tinggi dan sistem datanya yang sudah rapi. Tapi di negara yang berkembang seperti Indonesia, kebijakan ini belum tentu efektif. Banyak orang bisa jadi malah bergantung pada bantuan, sementara anggaran negara Indonesia juga terbatas dan banyak pekerja yang tidak tercatat secara resmi. Karena itu, tunjangan pengangguran di negara berkembang sebaiknya digabung dengan pelatihan kerja atau bantuan bersyarat agar bisa benar-benar mendorong orang untuk bekerja kembali, bukan membuat mereka pasif. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah bisa membantu mengurangi pengangguran dan membuat masyarakat lebih sejahtera. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa